orang baby boomers mau ngawasin merger digital milenial atau Gen Z. Itu yang terjadi di Indonesia. Jadi bapak-bapak tua itu kira-kira bingung juga. Kadang-kadang bahkan salahnya di mana ya? Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Pada episode ini, kita ngobrol dengan Bima Yudhistira, peneliti ekonomi di Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, tentang merger dua raksasa digital Gojek dan Tokopedia, serta dampaknya terhadap konsumen. Diskusi ini dipandu oleh editor ekonomi dan bisnis TCID, Yasar Rosender. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Yasar Rosender. Saya editor ekonomi dan bisnis di The Conversation Indonesia. Selamat datang kembali di podcast Suara Akademia. Kali ini kita akan membahas tentang mergernya dua raksasa tech di Indonesia, Tokopedia dan Gojek. Kita akan membahas isu ini bersama Mas Bima Yudhistira, peneliti dari INDEF. Apa kabar, Mas? Kabar baik. Gimana Mas Yasar? Kabarnya? Baik juga. Masih work from home dari Jogja ya? Iya, masih kena pandemi. Nah, ini topik yang lumayan hot nih Mas, kan dua perusahaan teknologi yang biasanya juga banyak dipakai orang kan, hampir semuanya pakai Gojek, pakai Tokopedia. Nah, mereka nih tiba-tiba merger, gabung. Mungkin pertama Mas bisa ceritain dikit, kenapa sih tiba-tiba tech companies Indonesia sebesar Gojek dan Tokopedia terus tiba-tiba mereka merger? Sebenarnya ada apa sih di landscape tech companies di Indonesia, Mas? Ya, ini sebenarnya kan perjalanan panjang tuh. Dulunya mereka perusahaan-perusahaan tech company ini kan kebanyakan bermain di bidang yang mereka ahli ya. Jadi mereka main di transportasi online ya kayak Gojek, kemudian ada juga yang masuk ke jual beli barang kayak Tokopedia. Tapi makin lama banyak juga yang melihat ini kalau ekosistemnya terintegrasi asik juga. Kalau mereka bisa menggabungkan ekosistem besar ini kan kekuatannya menjadi lebih besar nih. Ibaratnya orang beli barang lewat Tokopedia dapat diskon kalau barangnya diantar pakai Gojek. Nah, di situ mulai kemudian bicara soal integrasi ekosistem. Jadi kita mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi nggak boleh lepas dari tech giant ini. Jadi ada desakan ke sana. Terus juga ya tapi ya. Iya. Jadi lapar tinggal pesan GoFood, bayarnya pakai GoPay gitu kan. Kemudian butuh barang tinggal order pakai Tokopedia. Jadi ada desakan itu, investor juga desak juga. Kemarin itu banyak yang melakukan bakar uang. Nah, udah saatnya dimakin besar, bakar uangnya makin gede, digabungin aja. Habis itu go public. Nah, jadi integrasi, kemudian go public untuk cari pendanaan. Itu biar valuasinya makin besar, sekali go public, nyerap dana dari masyarakatnya akan semakin besar juga. Itu salah satu latar belakangnya tuh. Nah itu Mas, pendengar kita kan mungkin masih ada yang awam ya dengan fenomena bakar duit. Bisa dijelasin sedikit nggak sih tentang strategi startup seperti ini? Ya, jadi biasanya tuh perusahaan itu kan ada budget marketingnya. Mau perusahaan online, mau perusahaan offline tuh ada budget marketingnya. Nah, yang beda perusahaan digital atau startup ini budget untuk marketingnya bahkan bisa lebih besar tuh daripada biaya operasional lainnya. Jadi yang namanya labanya belum dapat, tapi dia ekspansi marketing terus untuk dapat yang namanya pasar yang besar dulu. Dia kalau udah dominasi baru nanti mikirin profitnya nantilah. Yang penting sekarang dia dapat pasar yang besar, dapat data yang banyak. Di situ memang ciri khas yang membedakan perusahaan-perusahaan tech digital ini dengan perusahaan-perusahaan konvensional. Nah, jadi mereka sengaja memang melakukan promo, diskon. Kayak kita beli barang lewat Tokopedia, gratis ongkos kirim. Kadang-kadang kita mikir, siapa nih yang nanggung nih? Nah, itu salah satu bentuk strategi bakar uang tuh sebenarnya. Nah, tapi kan kalau di berita Gojek, terus Tokopedia juga bilang kalau mereka sudah selesai lah sama proses bakar uang dan sekarang orientasinya ingin mendapatkan keuntungan kan. Kan berarti mereka sudah dapat marketnya. Nah, terus sudah dapat marketnya, sudah selesai bakar uang, tapi kenapa masih merger? Mas, apa mereka sudah segitu babak belurnya sampai harus merger karena bakar uang ini?
Yang jelas bakar uang nggak bisa terus-menerus. Memang ada satu titik bakar uang ini membutuhkan dana yang jumlahnya cukup besar, dan juga strategi bakar uang ini juga sebenarnya strategi yang nggak boleh terus-menerus dilakukan. Misalkan kan sekarang sudah mulai tuh banyak bebas ongkos kirim yang dikurangin. Itu aja masih kurang tuh dari pendanaan investor yang sudah ada. Jadi mau nggak mau dia cari pendanaan investor baru. Itu memang salah satu strategi di awal untuk dapat pasar, tapi setelah mereka besar dan kita kayaknya susah nih kalau nggak pakai aplikasi mereka gitu kan. Ya di situ mereka beralih menjadi lebih profitabilitas. Nah, profit yang dicari di mana? Profit yang dicari paling besar ternyata nggak di transportasi online ataupun e-commerce itu sendiri. Tapi profit yang besar adalah next-nya adalah ke bidang keuangan digital. Nah, ini yang tempat cari uang paling enaknya di situ. Kalau ekosistem terintegrasi itu cuma buat kendaraan aja, Mas Yesar. Jadi buat kendaraan aja ada yang dapat data dari transportasi online, ada yang dapat datanya dari e-commerce. 10 juta lapak itu Tokopedia versus mungkin kisaran 2-3 juta drivernya, belum jutaan lagi konsumernya Gojek. Itu kan basis datanya cukup besar. Nah, tinggal kemudian gimana caranya dapat keuntungan dengan main di sektor keuangan digital. Itu plusnya di situ. Tapi bukan nyari uangnya dari sektor yang bakar uang itu. Sektor keuangan digital lah Mas. Itu ya kita menarik tuh untuk gali lebih lanjut nanti. Tapi sekarang mungkin kan mereka udah merger, sekarang valuasinya gede banget, ratusan triliun, dan bahkan sudah lebih besar dari beberapa perusahaan di bursa efek. Sekarang mereka punya sumber daya seperti itu, bisa apa aja sih? Dengan kekuatan seperti itu, mereka bisa mengembangkan diri seperti apa sih setelah adanya merger Goto ini, Mas? Bukan hanya mereka jago di Indonesia, tapi nanti punya implikasi juga. Selain mereka jaringan bisnisnya semakin terdiversifikasi ya, kayak dulu awalnya transportasi online, yang satu lagi awalnya e-commerce, mau masuk ke sektor lainnya, sektor keuangan, sektor layanan telekomunikasi, bahkan sektor kemudian beli bank misalnya ya, untuk kapasitas bisa ditingkatkan, tapi juga dengan adanya valuasi yang cukup besar ini, mereka tentunya menarget pasar-pasar di luar Indonesia. Kayak Gojek kan punya GoViet di Vietnam, kemudian juga Tokopedia punya beberapa jaringan investor yang sama di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Jadi kalau mereka dapat pendanaan besar dan mereka melakukan merger, pastinya juga ekspansi yang sama dilakukan di negara-negara lain. Nah, tadi kalau kita kembali lagi ke mereka dapat untungnya nanti Mas bilang dari industri keuangan digital ya Mas. Ini berarti mungkin nanti akan ada pinjaman segala macam. Kenapa Mas ini yang paling menguntungkan buat mereka? Apa mungkin ini marginnya terbesar di antara layanan mereka yang lain nanti? Marginnya paling gemuk, salah satunya datang memang dari sektor keuangan digital. Mereka mungkin punya riset juga bandingan misalnya kalau di transportasi online dan di e-commerce itu perlu bakar uang, artinya perlu promo diskon untuk menarik konsumen biar loyal. Sementara di fintech ini cukup aneh. Bunganya tinggi, khususnya fintech yang disebut fintech P2P atau pinjam-meminjam. Bunganya tinggi, denda juga dikasih denda yang mahal juga. Intinya nggak ada bakar uang di situ, tapi konsumen itu butuh layanan keuangan itu. Jadi memang marginnya betul yang paling tinggi dibandingkan layanan lainnya. Nah, kalau dia sudah punya ekosistem yang menjadi satu, saya bayanginnya begini, kira-kira kalau kita konsumennya Gojek, terbiasa pakai GoPay, ada fasilitas pay later, ya kan? Nanti pay later itu bisa digunakan untuk minjem buat fasilitas Gojeknya juga pay later untuk pinjam ketika beli barang di Tokopedia. Nanti kalau misalkan nggak bisa bayar, itu tiba-tiba kita nggak bisa pakai layanannya Gojek atau layanannya Tokopedia, salah satunya. Atau nanti mungkin yang nagih debt collectornya driver dari Gojek, itu juga menarik juga tuh kan. Jadi Mas nggak boleh naik Gojek dulu, harus bayar dulu nih punya tagihan. Naik Gojek tiba-tiba diculik aja ya. Ya. Tapi ya lumayan juga, saya juga pakai pay later sih kadang-kadang kalau nggak kontrol tiba-tiba di akhir bulan gede aja kan yang dibayarin. Jadi ini memang kata anak zaman sekarang ini
cuannya gede banget ya Mas di industri keuangan ini. Terus sebenarnya potensi yang bisa digali masih seberapa besar sih di keuangan digital ini Mas untuk Gotoh sendiri? Keuangan digital itu dari segi payment aja misalnya. Payment ini banyak bank yang kehilangan fee based income, atau gampangnya bank itu kan biasa nyari uangnya dengan menyalurkan kredit, kemudian juga dapat uang dari jualan jasa kayak kita pakai ATM macam-macam. Nah sekarang dengan kehadirannya pembayaran digital non bank, ini udah mulai nih pasar dari perbankan mulai tergerus. Banyak bank yang sakit juga dari segi penjualan jasanya di luar dari kredit karena diambil oleh seperti GoPay, OVO, ya ShopeePay dan lain-lain. Yang kedua dari sisi pinjam meminjam, nah ini yang lebih seksinya pinjam meminjam, fintech peer-to-peer lendingnya ini. Nah untuk yang lendingnya ini sendiri kita lihat Indonesia itu udah merdeka dari 1945, tapi penetrasi kredit dibandingkan total ekonomi itu kecil tuh cuma 30-an%. Bayangkan, salah satu yang paling rendah di negara-negara lainnya, Singapura itu offside dia udah 100% lebih dari PDB mereka penyaluran kreditnya. Indonesia masih kisaran 30%, Korea Selatan udah lebih dari 100%. Artinya masih banyak sektor di Indonesia yang BU atau butuh uang untuk disalurkan pinjaman ya, modal usaha, UMKM jumlahnya banyak. Jadi ini salah satu sektor potensial. Payment-nya dapat, pinjam meminjamnya juga salah satu yang potensinya bagus. Jadi sebenarnya mereka ini bisa melayani segmen-segmen yang nggak bisa dijangkau oleh bank itu ya Mas sebenarnya? Ya karena nggak mungkin kita minta ke bank, minta dong 2 juta rupiah minjem ya, 2 juta rupiah misalnya. Balikinnya kapan? Balikinnya 2 minggu. Nggak ada fasilitas kayak gitu. Kur kredit usaha rakyat aja nggak begitu. Nah pay later itu, lapar pay later aja. Lapar pay later aja itu kan artinya kita bisa ngutang atau minjem 50.000, 100.000, balikinnya seminggu, 2 minggu, bisa diatur tenornya. Jadi itu salah satu keuntungan dari pembayaran digital tuh. Tapi kalau kita ngomongin lagi dari segi konsumennya Mas, konsumennya kan sekarang udah jutaan orang, baik Gojek, Tokopedia. Saya juga sering pakai Gojek, sering order barang di Tokopedia. Kadang-kadang dengan diskon, bahkan kita beli sayur, beli deterjen buat di rumah pun di Tokopedia kan. Nah dengan mereka merger, mereka semakin kuat, itu dampak positifnya buat konsumen tuh sebenarnya apa aja sih Mas? Buat konsumen tentunya harapannya ya layanannya akan semakin bagus. Kalau duitnya hasil merger kemudian dia mendapat pendanaan publik lebih besar, itu nanti duitnya digunakan untuk misalkan inovasi, layanan semakin bagus tadi ya. Jadi memang mereka menciptakan kalau bisa konsumen ini betah di layanan digital. Sudah efisien, cepat, kemudian juga dalam 1 atau 2 aplikasi mereka bisa mendapatkan semua yang mereka minta. Jadi kira-kira layanan seluruh dunia yang kita butuhkan itu ada dalam satu genggaman gitu kira-kira. Itu pengennya dan itu menguntungkan konsumen. Riset yang semakin bagus, layanannya semakin bagus, itu juga butuh dana yang tidak sedikit. Nah kalau digunakan untuk itu juga benefit buat konsumen. Ada juga sih yang berharap ya kalau mergernya berlanjut menjadi IPO, menjadi pendanaan publik yang besar, ini siapa tahu promo dan diskonnya berlanjut. Ada juga yang model begitu. Nah itu salah satu keuntungan bagi konsumen secara langsung ya. Secara tidak langsung ya tentunya harapannya kan gaungnya bagi orang di Indonesia, bagi masyarakat di Indonesia bukan hanya menjadi konsumen, tapi juga menjadi produsen. Dia punya warung misalnya, apalagi masa pandemi sekarang banyak orang yang jadi wirausaha dadakan. Kalau pelayanannya semakin bagus, ya akan banyak tumbuh wirausaha baru, khususnya di daerah-daerah yang sebelumnya mungkin masih sulit untuk dijangkau gitu ya oleh layanan-layanan digital. Nah kalau tadi dampak baiknya ya kita semua happy lah Mas, tapi kan yang menariknya pasti ada dampak buruk yang tadi Mas bilang juga, mereka mungkin akan mengarahkan konsumen agar dari bangun tidur sampai tidur lagi menggunakan app mereka. Nah bisa diceritain lagi sih Mas dampak buruknya nanti ke para konsumen itu seperti apa dengan adanya perusahaan teknologi menjadi sedemikian powerful seperti ini? Ya semakin besar karena tujuannya memang melakukan dominasi di pasar. Semakin dia besar sehingga bagi konsumen kita tidak punya banyak pilihan. Nah nanti ini kaitannya juga dengan harga. Ketika dia sudah semakin besar, pemain baru lainnya akan sulit untuk masuk.
dia akan menjadi pemain bukan monopoli lah ya, karena masih ada saingannya. Katakanlah menjadi oligopoli gitu ya, menjadi duopoli bahkan, hanya ada 2 pemain raksasa digital yang besar. Konsumen tidak punya pilihan, dan ketika mereka bilang, oke, sudah saatnya kita mau mengambil profit dari layanan, ya mau nggak mau kita beli layanannya tadi meskipun dengan harga yang lebih mahal. Nah, ini salah satu strategi yang perlu diwaspadai karena membuat konsumen tidak punya banyak pilihan karena udah ketergantungan juga. Nah, selain isu duopoli atau isu persaingan usaha yang tidak sehat, ada juga masalah kemudian ini semakin besar, kekuatannya semakin menyatu, ini kadang-kadang pemerintah banyak yang jiper juga atau banyak yang nggak pede juga untuk melakukan pengawasan, untuk melakukan penindakan terkait dengan penyalahgunaan data. Waktu itu kita tahu ya ada kasus misalkan salah satu perusahaan yang merger ini datanya bocor, terus tanggung jawabnya bagaimana? Ya udah itu kan kebocoran aja gitu. Tapi kan nggak bisa begitu kan, harusnya kan ada tanggung jawabnya. Itu tapi karena wah ini kan punya kontribusi besar ya dan konsumen sudah bergantung ya sama perusahaan ini. Jadi pemerintah mau melakukan pengawasan ketat juga agak malu-malu gitu. Dan terakhir saya kira yang krusial selain dengan pengawasan dan data pribadi itu juga berkaitan dengan posisi dari mitra. Apakah mitra mau drivernya ataupun dia merchant yang menggunakan layanan Tokopedia misalnya, itu diuntungkan dengan adanya merger ini, itu juga jadi pertanyaan. Jangan-jangan nggak ada efeknya, atau bahkan ketika mereka bilang sudah saatnya mendapatkan profit ya, nanti artinya si driver makin ditekan lagi tuh, bonusnya makin dikurangin, jangan dikurangin, yang penting konsumen happy, kan nggak bisa begitu. Satu lagi itu kasus di Inggris, itu jadi pelajaran mantap itu, bahwa Uber itu dikenakan sanksi dan harus mengakui mitra itu bukan pihak ketiga yang bisa dikontrak sesuka hati atau bisa diputus kemitraannya sesuka hati, tapi driver di Inggris itu dianggap menjadi karyawan dan harus diperlakukan layaknya karyawan, upah minimum, tunjangan, dan lain-lain. Nah itu tuh kalau pemerintah punya kuasa, jadi nggak bisa seenaknya, oh ini kan sharing ekonomi, ini kan gig ekonomi, kita sudah merger besar, tapi impact ke kesejahteraan pekerjanya itu nggak dipikirkan. Nah itu juga salah satu negatifnya. Iya, kalau kesejahteraan mitra emang krusial banget sih. Kita juga baru terbitin artikel tuh, ada yang bikin riset kan tentang kalau kerjasama mereka dengan mitranya tuh semu, dan itu tuh langsung viral, yang komen tuh ratusan, kebanyakan isinya ya kayak driver Gojek gitu semua yang komplain kalau mereka tuh sekarang dipotong 20% pendapatannya segala macam. Jadi ya emang penting sih isu itu. Tapi kalau ini kan tadi Mas bilang pemerintah tuh nggak berani ngawasin ini, jadi mereka bisa kejadian ini merger karena emang pemerintah tuh belum ada ya Mas tindakan pengawasan yang lebih mendetail ke arah situ ya, yang proper tuh belum ada ya Mas sekarang. Dulu itu pernah ada kasus Uber sama Grab, ya ini sebenarnya melakukan akuisisi atau merger juga. Itu pihak pemerintah khususnya pengawas persaingan usaha juga bingung juga, karena ini sesuatu yang baru. Sebenarnya nggak baru ya, sebenarnya banyak contoh di negara lainnya. Tapi menganggap bahwa ketika raksasa digital itu merger, itu justru hal yang bagus begitu. Nah, padahal di negara lain, di Filipina dia bermasalah, di Singapura dia bermasalah, di Malaysia dia juga bermasalah. Kasus Uber dan Grab bergabung itu. Karena penggabungan itu disertai dengan efisiensi karyawan Uber. Nah itu gimana tuh nasibnya? Kemudian juga terkait dengan persaingan usahanya. Apakah melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat? Jangan sampai dia karena terlalu besar sehingga pemain baru makin susah masuk. Kayak sekarang ini kan kalau kita melihat hanya ada misalkan 2 pemain besar di ekosistem ya transportasi online. Kemudian hanya ada 3 atau 4 pemain besar di ekosistem pembayaran digital dan e-commerce. Nah, ini akhirnya pemain baru, ini kalau ditanya kenapa kok susah bersaing? Wah nggak bisa nih, itu udah terlalu besar untuk dilawan. Loh kenapa terlalu besarnya? Kita nggak kuat dana untuk bakar uang dan ini nggak sehat. Nah, jadi sudah mulai muncul suara keresahan dari teman-teman startup yang mau masuk dalam ekosistem yang sama. Mereka melihat merger ini apalagi semakin besar, susah membuat pintu masuk bagi pemain-pemain baru untuk bersaing lebih fair. Seperti contoh kasus di Alibaba di Cina kemarin, yang ditegur oleh Presiden Xi Jinping ya, bahwa sudah terlalu besar sehingga menghambat inovasi. Justru menghambat inovasi, jadi bukannya ada inovasi baru, tapi justru dianggap menghambat inovasi.
Nah itu bisa terjadi juga di Indonesia. Ya mungkin kita sebagai konsumen lumayan powerless juga ya. Mas saya juga pribadi pakai Gojek, udah nyadar tuh, wah tiba-tiba di pas pesan GoFood misalnya, sekarang tuh udah ada kayak biaya pengembangan aplikasi lah di-charge ke kita, terus harga makanan udah dinaikin kan, cuma gara-gara udah kebiasaan, udah terlalu nyaman, ya tetap dipesan juga gitu loh. Jadi kita tuh udah kejebak gitu. Berarti sekarang yang bisa menolong konsumen tuh berarti hanya pemerintah ya, Mas? Sebenarnya ada satu teori yang menarik juga. Apakah pemerintah? Pastinya iya, karena sebagai wasit atau regulator, dia bisa memberikan regulasi-regulasi ya. Kayak kemarin kan sempat pada heboh tuh teman-teman e-commerce karena ada regulasi tentang import produk di e-commerce itu agak dikendalikan atau agak direm. Nah, bisa dengan cara itu ya. Tadi ada kita punya KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, itu juga bisa jadi wasit kalau ada dugaan mengarah pada persaingan usaha tidak sehat. Tapi yang ketiga, ini ada teori juga bahwa yang bisa membuat mereka tidak menjadi dominan ya, itu jadi dari sisi konsumen juga. Tadi, perasaan kita bergantung pada satu aplikasi itu sebenarnya juga perasaan yang semu. Karena kita memang buka YouTube aja atau buka internet, kita disampahi oleh iklan-iklan secara terus-menerus. Sehingga kita merasa kalau nggak pakai aplikasi itu, kira-kira hidup kita nggak aman. Kalau kita nggak beli makanan, padahal kita bisa aja kan beli makanan, misalkan naik motor jalan ke sebelah gitu kan, ya 20 menit ya. Tapi kayak, oh iya nih ada promo, ada diskon. Jadi yang bisa mematahkan dominasi itu juga dari konsumen, kesadaran konsumen. Nah, beberapa aplikasi ada yang mati di Amerika Serikat dan di negara-negara lain, itu karena konsumen punya power untuk berkata tidak atau pasarnya sudah jenuh. Bisa jadi itu. Jadi nggak ada yang abadi sebenarnya. Yang besar digital sekarang tuh bisa hilang juga dalam waktu yang cepat ketika ada kejenuhan. Ada maturity dan kesadaran dari konsumen bahwa sebenarnya di dunia ini banyak sekali pilihan. Dan pilihan itu nggak harus dibatasi oleh iklan terus-menerus menggunakan 1-2 aplikasi itu. Jadi ini sebenarnya jadi kayak bom waktu juga ya untuk konsumen. Sebenarnya pas konsumen udah ngerasa jenuh, cukup ya, ini bisa juga ya merugikan dan mengubah landscape pasar juga ya. Tapi kan tadi Mas bilang ini tuh nanti kalau ada hanya beberapa yang raksasa seperti ini akan ada kompetisi yang nggak sehat. Bisa dijelasin lagi ya sih Mas, nanti trennya akan seperti apa sih Mas landscape industri ini Mas dengan adanya hanya ada beberapa raksasa nih yang menguasai industri? Beberapa raksasa bukan hanya menguasai satu bidang industri, tapi memang tren ke depan beberapa raksasa ini menguasai semua ekosistem ekonomi digital. Nah, jadi satu grup besar hasil merger gitu atau holding itu menguasai mulai dari hulu sampai hilir semua rantai pasok digital. Ya, jadi ini mungkin satu hal yang menjadi fenomena yang di Indonesia mereka bebas untuk melakukan ini, lebih bebas bahkan di negara lainnya. Jadi ini salah satu tren, jadi mulai dari kemudian mereka masuk ke bank, beli bank ya, kemudian juga tidak menutup kemungkinan ketika mereka punya layanan misalkan kesehatan digital, mulai dari layanan dokter tanpa tatap muka, beli obat misalkan lewat aplikasi, bisa jadi perusahaan farmasinya dibeli juga. Nah, jadi modelnya nanti akan menjadi konglomerasi. Di Korea Selatan ada konglomerasi yang namanya chaebol. Ya, jadi 2 grup perusahaan besar itu menguasai dari hulu sampai hilir dari semua rantai pasok, bukan hanya satu bidang industri, tapi berbagai bidang industri. Nah, ini salah satu tren. Mau nggak mau pesaingnya juga akan melakukan itu sebenarnya. Jadi kayak Gojek, Tokopedia. Nah, ini bentar lagi kita akan dengar kabar mungkin saingannya, apakah Grab, OVO itu dengan Dana, atau Grab dengan Shopee misalnya. Itu harus dilakukan karena mereka berburu untuk menjadi dominan di pasar. Kalau hanya satu persatu itu nggak efisien menurut mereka. Jadi harus bikin konglomerasi digital. Tapi kan tadi Mas bilang ya semuanya nanti akan ada limitnya ya. Terus sampai kapan sih pemerintah tuh harus diam seperti ini gitu? Kapan mereka harus bertindak tuh sampai mencapai limitnya kah? Atau bagaimana nih Mas daripada pemerintah harus bertindak mengawasi pertumbuhan raksasa digital ini? Nah, saya melihat kalau pemerintah konteksnya di Indonesia nih agak sama di negara-negara berkembang yang regulasi soal persaingan usahanya masih lemah ya. Terutama implementasi. Regulasi ada tapi implementasinya masih lemah. Kita itu model seperti pom-pom. Jadi wasit itu sedang happy sekarang dengan fenomena digital. Artinya seperti kayak mendukung
wah ini bagus nih buat ekonomi ya, ini bagus nih buat masyarakat, bagus buat pengangguran biasanya. Tapi mereka jarang melihat lebih dalam bahwa implikasi terhadap isu persaingan usaha, implikasi terhadap privasi dan perlindungan data pribadi itu menjadi nomor sekian. Harusnya nggak boleh gitu. Yang namanya wasit ya nggak boleh pom-pom jadi cheerleadernya pemain lapangan ya. Ini yang di Indonesia seringkali terjadi ya. Jadi dikasih panggung, dikasih ruang, difasilitasi ya. Bahkan ada beberapa ya, bukan hanya satu tapi ada 2 juga perusahaan startup yang besar langsung diculik CEO-nya untuk menjadi staf sus, untuk menjadi menteri misalnya. Itu kecenderungannya memang begitu di Indonesia. Jadi belum bisa pemerintah tuh memposisikan diri, ini ada ekses negatifnya juga gitu. Tapi justru lebih melihat bahwa takjub, wah nih makin besar, makin bagus. Ini ternyata nggak di Indonesia, tapi di negara berkembang relatif kecenderungannya begitu. Sehingga ketika punya dampak negatif misalnya, ini kan mereka kan perusahaan yang sebenarnya asetnya nggak real ya. Artinya mereka bisa dilikuidasi kapanpun. Nah, ketika asetnya tidak real dilikuidasi kapanpun, hak-hak karyawan seperti apa? Kayak dulu kasusnya Uber keluar dari Asia Tenggara misalnya, itu nanti perlindungan tenaga kerja dan lain-lain itu menjadi nomor sekian. Nah, jadi ini saya bingungnya gitu, kenapa kok pemerintah jadi pom-pom, bukan menjadi regulator yang as it is semestinya gitu. Jadi pemerintah negara berkembang tuh seperti masih naif ya Mas ke fenomena digital seperti ini. Mereka anggap ini bagus, menciptakan pekerjaan, sementara masyarakatnya sendiri yang diperasaan jadi korban ya berarti ya. Ya, misalkan dalam contoh kemitraan, ya itu bagus. Kadang-kadang pemerintah bilang begini, tingkat pengangguran berhasil ditekan, terima kasih karena ada perusahaan seperti Gojek, Tokopedia, Grab misalnya. Tapi di sisi yang lain, kalau itu dianggap sebagai pekerja baru, mereka tidak mengakui itu sebagai hak-hak pekerja sesuai undang-undang ketenaga kerjaan. Nah, ini kadang-kadang pengen mengakui bahwa itu dianggap menyerap tenaga kerja, ada pekerja baru yang masuk ke sektor digital, tapi seolah pemerintah juga mengamini praktik-praktik eksploitasi, praktik-praktik sebenarnya hak tenaga kerja yang tidak dibayar semestinya. Nah, di sini kelihatannya bukan hanya di Indonesia, memang kecenderungan negara berkembang begitu. Kalau negara maju coba lihat deh, itu Facebook aja bisa dipanggil, dimaki-maki di Kongres, suruh tanggung jawab terkait dengan kerahasiaan data dan segala macam. Kalau di kita sampai yang ke Australia kemarin ya Mas ya. Iya, kalau di Indonesia nggak dimaki-maki, kita justru dikasih jabatan. Ya, kita juga yang pajak digital juga belum berani ya pemerintah ya, khususnya yang OTT ya. Betul, betul. Nah Mas, kan budaya pengawasan usaha di Indonesia kan belum sebaik negara maju ya. Jadi ini tuh apa emang masalah nunggu pejabat sebagai pembuat regulasi itu regenerasi aja atau apa sih yang bisa dilakukan? Ya, saya sih ngelihatnya gini, orang baby boomers mau ngawasin merger digital milenial atau Gen Z. Itu yang terjadi di Indonesia. Jadi bapak-bapak tua itu kira-kira bingung juga. Kadang-kadang bahkan salahnya di mana ya. Jadi bahkan terus bisnis modelnya kok begini gitu. Jadi nggak kayak Astra sama Toyota atau Toyota sama Honda merger gitu kan, jelas tuh. Ya, wah nih sama-sama produksi mobil segini gini. Ada penghitungannya. Bagaimana dia penghitungan HI index itu untuk mengetahui pangsa pasar yang dianggap mendominasi, itu kan ada hitungannya. Itu gampang kalau perusahaan gitu. Jumlah barangnya apa bisa sekarang kalau bentuknya adalah layanan ya, sementara boomers juga nggak punya data lengkap. Nah ini repot juga. Udah bisnis modelnya nggak paham, terus si Gojek bilang, enggak kok Pak, saya nggak monopoli. Coba Bapak datanya berapa seluruh pengguna transportasi online di Indonesia? Berapa? Bingung juga. Oh iya ya, nggak ada data, baru nyuruh BPS nyari data. Jadi itu yang terjadi, gimana orang-orang tua itu memang harus off dulu lah. Udah waktunya off, khususnya untuk nanganin merger digital ini. Bukan zamannya mereka, udah out of topic ya. Itu satu, regenerasi di KPPU. Yang kedua, ya mau nggak mau tekanan publik. Anggota DPR juga sama, boomers gimana. Di Amerika Serikat aja yang boomersnya canggih aja kan kadang-kadang gagapan nanya di Mark Zuckerberg, nanya di Amazon itu kan detail-detailnya. Nah di Indonesia lebih parah daripada itu gitu kan. Jadi DPR-nya harus ditekan oleh opini publik, baru mereka ngerti, oh ternyata ini nggak bener ya gini. Harus kayak gitu sih. Nggak mau. Kalau enggak mereka bingung sendiri tuh. Jadi staf ahlinya boomers, anggota DPR-nya juga boomers, terus ngawasin yang digital yang lihai-lihai ini kan canggih dia permainan keuangannya dan segala macam.
Nah, tapi di Indonesia kan udah ada tuh fondasi aturan tentang kompetisi usaha. Ada. Undang-undang persaingan usaha sehat itu ada. Anti persaingan usaha yang tidak sehat. KPPU itu. Atau itu tuh sebenarnya masih lemah juga. Jadi sebenarnya harus gimana sih? Itu udah lengkap itu kalau bicara di situnya lengkap. Dan kalau datang di pengadilan gugatan monopoli misalnya gitu kan, atau kartel atau persaingan usaha nggak sehat, itu di situ canggih tuh penghitungannya. Ahlinya juga canggih-canggih. Nah, ahlinya juga boomers. Jadi emang ini masalah lintas generasi juga. Waktu itu kan saya tanya, Uber sama Grab gimana Pak penyelesaiannya? Di Filipina sempat heboh. Singapura juga heboh. Kalau nggak salah ada beberapa lembaga antitrust yang kasih sanksi. Di Indonesia aja Wallace. Nggak ada apa-apa tuh. Salahnya di mana? Itu mungkin Mas. Jadi public pressure aja yang kenceng biar mereka juga paham. Oke Mas, tapi mungkin pertanyaan terakhir nih, kita usulan aja sih dari Mas. Kan kalau pemerintah kan kita cuma bisa ngasih usulan, ngasih bukti segala macam biar mereka bikin kebijakan yang lebih baik. Nah, bagi kita nih konsumen Mas, ada tips nggak sih di mana konsumen tuh bisa lebih cerdas dalam menghadapi fenomena ini ke depannya Mas? Ya, satu yang perlu dipahami bagi konsumen adalah di satu sisi kita butuh layanan digital yang semakin bagus, tapi kita juga harus jadi konsumen yang cerdas. Menjadi konsumen yang cerdas artinya setiap kali dari kita mulai mendownload aplikasi itu adalah kontrak pertama kali kita bersentuhan dengan layanan digital, harus dipahami mereka meminta data kita. Mereka meminta informasi-informasi yang sifatnya personal. Nah, ini juga artinya kalau ada penyalahgunaan informasi dan kemudian diketahui dari aplikasi itu, maka sebagai konsumen yang cerdas bisa menggugat. Ya, ini kenapa saya udah data dikasih karena saya butuh aplikasinya iya, tapi Anda tidak amanah dalam menjaga data. Jadi harusnya ada kecerdasan konsumen itu. Dan kemudian juga sebagai konsumen ya harusnya juga bisa melihat bahwa tanpa adanya aplikasi seperti sebelumnya kita bisa hidup loh sebenarnya gitu. Jadi untuk mencegah ketergantungan yang berlebihan. Ya kadang-kadang bisa jalan, ya kan, bisa kemana-mana, tapi akhirnya menjadi generasi yang mager itu. Bukan karena tuntutan keadaan ya, karena misalkan kerja di kantor, bos nggak boleh nyuruh untuk beli makanan di luar karena ada rapat penting misalnya, baru kita order lewat Gojek misalkan, GoFood. Tapi kadang-kadang karena masyarakatnya secara bawah sadar, itu seakan, waduh kalau nggak ada aplikasi ini kita nggak bisa bergerak nih gitu. Jadi please jadi konsumen juga Anda harus berdaya gitu. Jangan kemudian menjadi konsumen yang memasrahkan hidupnya pada aplikasi. Karena sekali aplikasi itu memberikan harga yang relatif lebih mahal, nah di saat itu hidup Anda akan hancur. Kan nggak boleh kayak gitu harusnya. Jadi waduh gimana nih mau beli nggak? Padahal bisa jalan-jalan aja gitu. Tapi sebagai konsumen seperti tidak berdaya, akhirnya ya terjebak dalam permainan dominasi digital. Jadi jangan sampai kita jadi generasi mager seperti lama-lama kayak robot ya Mas, kayak nggak sadar diprogram oleh mereka nih ya, yang digital betul. Ya. Betul. Oke, thank you banget Mas Bima untuk episode kali ini. Thank you untuk insight-nya yang sangat useful sekali. Jadi itu guys, jangan jadi generasi mager, jadi konsumen yang cerdas. Merger dua perusahaan ini tentu ada dampak baiknya. Perusahaan tetap kuat, tetap berjalan, memberikan layanan. Tapi kita harus menjadi konsumen yang cerdas ke depannya agar kita juga bisa menjadi generasi selanjutnya yang lebih baik lagi. Oke, thank you semuanya sudah tune in ke episode podcast Suara Akademi kali ini. Nantikan update berikutnya di sosial media kita. Stay tune. Sampai berjumpa lain kali lagi. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.